Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Pasti sehat tentunya. Ya, yang belum subscribe silakan diklik tuh tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik tentunya teman-teman. Ini kameranya saya pegang, maaf ya. Karena saya akan nge-shoot kesana kemari teman-teman. Ya, pada video kali ini saya ingin membuat sebuah uji coba lah, penasaran saya ya. Mungkin juga menjadi kepenasaran rekan-rekan semua terhadap sebuah antena mobil. Ini antena mobil jenis Neptune. Ini sudah pernah saya review ya, mengenai fungsinya, mengenai rank kerjanya, mengenai bagaimana nge-match-nya teman-teman. Ini saya dapatkan kalau di online dia lebih terkenal dengan antena BC kalau nggak salah ya teman-teman ya, ada. Tapi saya sering menyebutnya dengan antena Neptune. Dia kerja di dua buah band. Ini UHF ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya tertarik sama antena ini? Karena pada dasarnya antena mobil teman-teman jarang ada yang bisa di set elemennya. Ya, jarang ada antena mobil yang bisa kita naik turunkan elemennya. Ya, kadang-kadang kalau antena mobil dia sudah diplot untuk di frekuensi mana. Ya, seperti itu. Apalagi kalau antena jenis diamond atau D antena super gainer itu kan terbuat dari besi ya, besi yang tebal, jadi nggak mungkin untuk di cuttingnya, kecuali untuk Larsen mungkin. Larsen masih bisa di cutting. Nah, kalau ini antena Neptune ini dia nggak butuh cutting ataupun deep kabel, tapi ini antena bisa kita naik turunkan bagian ininya teman-teman ya. Kita bisa naik turunkan bagian lempengan lingkaran ini sama posisi yang hitam ya. Nah, pertanyaannya, apakah memang berpengaruh kalau posisi yang bawah ini saya naik turunkan? Nah teman-teman, nah gitu ceritanya ya. Ceritanya demikian. Daripada penasaran, saya akan cek dulu menggunakan Nano VNA ya. Nah ini dia teman-teman, posisinya akan saya simpan di sini. Di sini ya. Saya akan pasang di sini. Oke. Biar gampang saya untuk ngesetnya ya. Sambil nanti kita geser-geser bawahnya ini sambil kita pantau di Nano VNA. Baik, sekarang saya akan pantau di Nano VNA dulu ya. Baik, ini antenanya sudah saya pasang teman-teman ya. Saya pasang di sebuah dudukan antena mobil seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal lihat berapa nilai SWR ya. SWR-nya sebentar, maaf ya kalau posisinya nggak enak nih, rubah-rubah. Kita lihat untuk nilai SWR-nya. SWR-nya di 144 itu sekitar 1:5 ya. 1:5, 1:1.56 maksudnya. Kita lihat ke atas ya, nggak banyak perubahan sih teman-teman ya, tetap masih di atas 1,3 untuk SWR-nya. Ini untuk posisi VHF-nya ya, ini saya belum berubah-ubah ya. Ini tuh VHF-nya. Jadi nih antena sebetulnya kurang pas kalau disimpan di VHF ya. 141 dia pun udah hampir 1,6 ya. Kita lihat di bagian UHF-nya. Kalau di bagian UHF dia lebih nyender sepertinya ya. Di 350 dia di band amatir dia lebih nyender 1,24 ya. Saya cek ke atas seperti apa. Di kepala 396 1,2 ya. Sedangkan di 462 ya, 46 yang sudah dipakai. Nah di sini dia malah tinggi 1,6 ya. Ohmnya pun buruk, 31 ohm jauh ya. Jadi ini antena ngesetnya
cocok di UHF, tapi di band amatir UHF-nya. Ya, posisi begini. Nah, posisinya begini. Nah, sekarang saya akan geser bagian piringan ini ke bawah sedikit ya. Apakah ada perubahan? Sebentar, saya akan geser. Nah, segini aja dulu ya. Kita lihat di nanonya. Ada perubahan? Silakan. Ternyata sepertinya ada ya. Ada. Dia matchnya di band amatir jadi agak tinggi ya. Dan dia matchnya naik ke atas. Nah, masih di 395 ya, mau hampir ke kepala 4. Sorry. Masih di kepala 4 ya. Iya, masih di kepala 4 untuk ngesetnya. Nah, udah masuk ke kepala 4 ya. Dan ke atasnya kepala 441 SWR-nya 1,3. Kalau di band yang sering kita pakai masih kurang bagus ya, teman-teman. Oke, itu nih UHF. Kita cari yang VHF-nya. Kita lihat VHF-nya. Oke. Untuk di VHF-nya ini agak sedikit turun nih, teman-teman. Di sini nih. Cuma sayang di 147 ya, masih di amatir. Di kolongannya masih kene berantakan kayaknya SWR-nya. Dan ada lagi agak nyender di sini nih, di 153. Iya, 730. Ini bukan di band maritim ini ya. Oke, saya akan coba di kolonger ya. Ada nggak sih? Di sini kolonger bukan? Ya, ini kolongernya nih. Ini di kolongernya kita lihat di kolong ternyata buruk ya. Di kolong buruk SWR-nya sampai ke 2, hampir 2. Di kepala kosong SWR-nya pun masih jelek, umumnya pun jelek. Tapi ini agak sedikit nyender di 143. Di sini nih bagus lumayan lah. 1,2 di 143 ini lumayan bagus nih. Gitu. Nah, saya penasaran ya. Saya akan turunin lagi sedikit bagian ini sampai habis ya. Sini lah. Nah, segini aja ya, pengen tahu saya. Nah, setelah di posisi turun, hasil makin baik ya, makin bagus ya. Ini agak makin agak makin nggak liar banget ya, teman-teman. Tapi kalau di 1 di 40 dia tinggi banget ini di sini. Kurang panjang kayaknya ini elemennya. 140 ya, masih buruk. Tapi ke bawah ke band rapi ya. Dan amatir lumayan lah. Kita lihat di UHF-nya. UHF-nya apa kabar nih? Oke, UHF-nya ternyata dia agak di sini naik ya. Tadinya nyender ada di sini sepertinya. Set. Ada di 399, 1,25 ya. Di frekuensi yang sering kita gunakan, anak-anak gunakan ya, udah anak-anak. Ini sekitar 462. Nah, di sini disuruh naik 1,5, teman-teman. Umumnya pun kurang baik. Nah, sekarang saya benar-benar penasaran fungsi dari yang ini, yang hitam ya. Saya akan geser posisinya sambil kita lihat di Nano VNA. Ini Nano VNA-nya gini saja ya. Saya akan geser yang hitam. Ada perubahan? Perhatikan nilai SWR-nya ya, 1,47. Setelah turun ke bawah 1,46, masih tetap sama ya. Jadi nggak ada perubahan sepertinya. Ini plastik, ini karena saya sentuh ya, jadi berubah. Saya akan naikkan sedikit bagian besinya tadi. 1,4 kayaknya naik ya. Tadi 1,47, sekarang 1,59. Saya coba naikkan lagi ke atas.
1,53 169. Berarti memang betul teman-teman, bagian ini ternyata dia memiliki perubahan ya. Perubahan, saya analogi saya ini semakin ke atas ya. Ini untuk UHF semakin bagus, tapi untuk VHF akan semakin kurang baik ya teman-teman ya. Posisi segini nih ya, perhatikan. Untuk VHF dia di posisi tadi ya, yang awalnya 1,4 sekarang 1,6 ya posisinya. Sementara kalau di UHF saya pikir ini bagus. Di UHF nih bagus, yakin saya. Oke, UHF tuh ya kan, di UHF nya bagus teman-teman. Perhatikan posisi angka 2 ya. Saya posisikan di sini saja ya. SWR nya 1,23. Saya akan turunkan elemen besinya ke bawah. Perhatikan, ini bawah sekali teman-teman sampai mentok ya. Dan SWR nya naik teman-teman ya. SWR nya naik, nyindirnya pun dia berada di posisi atas banget di sini ya. Saya akan ke ataskan setengah di sini. Pengen tahu apakah turun, ada penurunan ya, tapi tidak sebagus kalau posisinya ada di sini teman-teman. Nah, saya akan ke atasin sekali ya. Nah, di sini ini saya yakin pasti bagus UHF. Lihat, bagus kembali ya, 1,2 SWR-nya. Tapi sebaliknya si VHF-nya akan sangat kurang baik. Perhatikan. Tuh ya kan, VHF-nya menjadi 1,6. Sebaliknya kalau bagian ini saya turunin, perhatikan. Oh, berubah jadi 1,5 turun ya. Dari tadinya 1,6, dan semakin ke sebelah kanan SWR-nya semakin turun teman-teman. Tapi sepertinya ini di kepala 5 kali ya SWR-nya. Bukan tempat yang baik untuk ber-QSO, di situ nggak boleh ya. Itu di band maritim nggak boleh. Ya. Gini teman-teman. Jadi kalau posisi yang paling ideal untuk VHF maksimal seperti ini. Nah, maksimal ya, seperti ini maksimal. Dia di VHF akan sedikit SWR-nya masih di bawah 1,5 lah ya, walaupun kurang bagus. Tapi untuk UHF-nya akan sedikit kurang baik teman-teman. Ya, gimana kalau saya ambil di posisi tengah-tengah saja ya, biar UHF-nya ada, VHF-nya ada. Taruhlah seperti ini. Nah, ya seperti ini. Seperti apa hasilnya? Hasilnya untuk UHF, untuk VHF posisinya ada di 1,3 untuk VHF ya, di band amatir. 147, 145, 145, 143, malah 143 itu 1,5. Di UHF-nya apakah baik? Bentar, susah ini teman-teman, maaf ya. Di UHF-nya seperti ini, masih bagus ya. Kalau di band amatir masih bagus kalau UHF-nya. Tapi nyadernya jadi di sini teman-teman. Nyadernya jadi di 45. Di sini ya 47 nyadernya. 1,2. Nah, jadi untuk ngesetnya ya kalau mau UHF bisa, VHF bisa, ya mendingan begini saja ya. Ini paling ada 1-2 cm teman-teman. Ya, seperti ini lumayan lah. SWR-nya dua-duanya masih di bawah 1,5 untuk UHF dan VHF. Karena dasarnya kalau antena UHF itu dual band itu kadang-kadang susah untuk menyadarkan salah satu bandnya. Ada istilahnya betot-betot lah kalau kata orang Sunda mah. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya yang Datawan Data Brapo Julu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.